Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resume materi evaluasi pembelajaran matematika, yaitu dari tugas individu 1 sampai 4, yaitu video pertama tentang pengukuran, penilaian dan evaluasi sampai dengan karakteristik dan contoh soal dari soal HOTS itu. Nah, yang pertama saya akan membahas atau mengevaluasi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi menurut prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang prinsip pengukuran, penilaian, dan evaluasi menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama tentang pengukuran. Pengukuran dalam Al-Quran dan hadis diibaratkan sebagai suatu ujian atau cobaan. Dalam Al-Quran disebutkan dengan kata bala. Nah, pengukuran ini dalam Al-Quran disebutkan dengan kata bala, dan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan surat An-Naml ayat 27. Yang kedua tentang penilaian. Nah, penilaian ini dalam Al-Quran dan dalam prinsip Al-Quran dan hadis diibaratkan sebagai suatu hadiah atau kabar gembira, dan juga diibaratkan sebagai suatu sebab akibat dalam setiap tindakan. Nah, dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran dan hadis, penilaian ini diistilahkan sebagai al-hisab, yang dimana disebut dengan perhitungan. Atau al-hisab itu yaitu dihisapkan segala tindakan yang telah dilakukan dalam kehidupan, baik itu tindakan buruk maupun tindakan baik. Jadi itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 16 dan surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Nah, penilaian ini dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 sampai 8 dan Al-Luqman ayat 16. Yang ketiga tentang evaluasi. Dalam evaluasi dalam prinsip Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa teknik dalam mengevaluasi. Di antaranya al-hisab, al-bala, katana, dan juga ada lagi, dan di sini saya sebutkan ada 3. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi. Sejauh manakah peserta didik dapat merubah tingkah lakunya baik secara kognitif, efektif maupun psikomotoriknya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Evaluasi dalam Al-Quran juga dijelaskan, pengukuran dalam Al-Quran dijelaskan, dan penilaian dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi ketika kita menjalankan hidup di dunia, jadi sudah ada ketentuannya, yaitu ada pengukurannya, ada penilaian, dan ada evaluasinya gitu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, fungsi evaluasi itu ada 4, yaitu di sini ada 4, yaitu sebagai alat seleksi, sebagai alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan sebagai alat diagnostik. Begitu. Nah, fungsi yang 4 ini memiliki tujuan, yang dimana tujuan evaluasi yaitu sesuai dengan fungsi evaluasi yang dipaparkan di atas, memiliki tujuan dari fungsinya. Yang dimana sebagai alat seleksi yaitu evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Jadi dia menyeleksi. Nah, tujuannya untuk menyeleksi siswa baru. Sebagai alat pengukur keberhasilan yaitu tujuannya itu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah KBM berlangsung. Yang ketiga sebagai alat penempatan, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengetahui evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang keempat sebagai alat diagnostis, yang dimana dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu tujuannya untuk mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan suatu konsep matematika yang telah diajarkan, begitu. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan prosedur evaluasi pembelajaran matematika. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Nah, yang sebelum ini itu menyangkut
semua pihak yang ada di sekolah atau semua pihak yang berlangsung. Selama ini menyangkut sesuatu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum, buku, dan sebagainya. Sesudah ini yaitu menyangkut suatu evaluasi, yaitu penilaian, tes, dan sebagainya gitu. Prosedur evaluasi terdiri dari 5, yaitu tahap perencanaan atau planning, kedua tahap pengumpulan data atau collecting, yaitu ketiga tahap verifikasi data atau verification, terus yang keempat tahap analisis data atau analyze, dan kelima tahap penafsiran data atau interpretation. Selanjutnya yaitu membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika ini ada 5, yaitu objek evaluasi, ciri-ciri evaluasi, evaluasi program pendidikan, evaluasi hasil belajar atau tes, dan kelima itu evaluasi non hasil belajar atau non tes. Yang dimana objek evaluasi ini yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu ada masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Yang dimana dan juga program pendidikan ini yaitu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian autentik dan jenis-jenisnya. Yang pertama kita akan membahas tentang penilaian autentik. Penilaian autentik ini sendiri disebut dengan authentic assessment, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bisa juga diartikan sebagai kognitif, psikomotorik, dan istilah lainnya. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis penilaian autentik dalam ranah kaji kognitif. Jadi, ranah kaji kognitif berarti ranah kaji pengetahuan. Ada 3, yaitu LOTS, MOTS, dan HOTS. Yang pertama saya akan membahas tentang LOTS. LOTS merupakan lower order thinking skill, yaitu maksudnya itu berpikir tingkat rendah, masih rendah. Di sini kita hanya melakukan 2 hal, yaitu mengingat dan memahami. Pertama, mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Kedua, saya akan membahas tentang MOTS. MOTS ini merupakan kepanjangan dari middle order thinking skill, yaitu berpikir tingkat sedang. Jadi ada tingkatannya. Di sini sudah sedang. Di sini kita hanya melakukan 3 hal, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Kedua, memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Ketiga, mengaplikasikan diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Terus yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang HOTS. Nah, HOTS atau disebut dengan higher order thinking skills yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, konsep HOTS ini sebenarnya berasal dari sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Di sini kita hanya melakukan 6 hal, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasikan, dan mengkreasikan. Sudah 6. Makanya dikatakan sebagai berpikir tingkat tinggi dan juga bisa disebut dengan berpikir kritis. Yang pertama, mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu menganalisis diartikan sebagai apakah kita berpikir kritis dalam melihat sesuatu. Yang kelima yaitu mengevaluasikan diartikan sebagai apakah kita yakin dalam membuat sebuah keputusan. Yang keenam yaitu mengkreasikan diartikan sebagai apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru dari hal sebelumnya. Begitu. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang karakteristik soal HOTS. Nah, soal HOTS ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu fokus pada penalaran. Soal HOTS akan menitik beratkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar kita. Soal HOTS berfokus pada pertanyaan bagaimana dan kenapa.
Yang kedua, berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Karakteristik soal hot selanjutnya yaitu banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, fenomena sosial media, resesi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Yang ketiga, soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal HOTS, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan tentang contoh soal HOTS kategori SMP. Misalkan, Alika menabung di bank sebanyak Rp800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan Alika saat diambil sebesar Rp920.000. Lama Alika menabung adalah itu yang ditanyakan. Nah, soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. Nah, terlebih dahulu, cara penyelesaiannya kita harus tahu bunga itu ada dua jenisnya, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk, yang dimana bunga tunggal yaitu jika yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Bunga majemuk yaitu jika yang mendapat bunga tidak hanya modalnya saja, tapi bunganya juga akan berbunga lagi. Nah, dari soal diketahui bahwa besarnya modal adalah Rp800.000 dan bunga dalam setahun adalah 9%. Maka bisa kita evaluasi menjadi 9% dikali dengan Rp800.000 yang dimana besar modalnya menjadi 72.000, bunga dalam setahun yaitu sebesar 72.000. Nah, sekarang kita akan mencari bunga dalam sebulan. Karena sudah ada setahun, maka kita akan mencari bunga dalam 1 bulan. Sehingga bunga dalam 1 bulan yaitu sebesar 72 dibagi dengan berapa bulan dalam setahun, yaitu ada 12 bulan, menjadi dalam 1 bulan berarti ada 6.000 bunga dalam 1 tahunnya. Rp6.000 begitu. Jika Alika mengambil tabungan sebesar Rp920.000, maka selisih tabungan Alika dengan modal sebesar, nah kita harus tahu selisih modal sama tabungan, yaitu 920.000 dikurangi dengan 800.000 menjadi 120.000. Jadi pada saat Alika mengambil tabungan sebesar 920.000, lama menabung Alika adalah 120.000 dibagi 6.000, yaitu dibagi 1 bulannya dikali dengan 1 bulan menjadi 20 bulan. Jadi Alika menabung selama 20 bulan sehingga dapat diambil yaitu 920.000 begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.